kita yang pertama di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pertama-tama sebelum kita baca kitab Mazmur, kita akan baca dulu suratan Filipi. Filipi pasal yang keempat. Jika saudara sudah temukan, mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Kita baca. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Telah beberapa hari kita memasuki semester kedua 2014. Satu semester dari tahun 2014 kita sudah jalani. Dan kita tahu bahwa 2014 Tuhan memberikan pesan pada kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 itu. Kemudian dikalimatkan dengan 3 kalimat. Pikirkanlah yang terbaik, lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ada suatu keunikan di gereja ini. Umumnya, baik instansi ataupun maupun juga yang ada hubungannya dengan kepengurusan di perusahaan, di instansi, di klub, di partai dan lain sebagainya, ada yang namanya periodik. Dan satu periodik biasanya ada yang 5 tahun. Kalau sinode kami 4 tahun. Dulunya 3, kemudian jadi 4 tahun. Ada juga periodik 2 tahun. Keunikan gereja kita ini hanya 1 tahun. Setiap tahun ada suatu pembubaran dan kepengurusan yang baru untuk tahun berikutnya. Hanya 1 tahun. Dan 1 tahun itu ada semester awal, ada semester akhir. Ketika semester akhir tidak berjalan dengan lancar dan tidak dilakukan dengan baik, maka kemungkinan semester kedua yang bersangkutan tidak akan lagi mengurus apa yang harus diurus karena dia masih harus diurus. Itu keunikan. Dan itu pelatihan bagi kita untuk kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah,
Sudah setengah tahun kita jalani apa yang menjadi pesan Tuhan yang disingkatkan dengan 3 kalimat bahasa Indonesia dan 1 kalimat bahasa Inggris, yaitu excellent service. Jadi hari ini atau minggu ini, minggu kedua dari semester kedua, awal semester kedua yang kita jalani, kita diperhadapkan kembali. Pesan Tuhan ini menjadi perenungan kita, baik secara pribadi sebagai jemaat, baik sebagai pelayan Tuhan, bahkan kami juga hamba Tuhan, tim penggembalaan, bahkan sebagai institusi gereja. Dan malam ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Be excellent. Jadilah excellent. Jadilah prima. Kata servisnya saya singkirkan dulu. Karena kita tidak mungkin akan dapat melakukan excellent service atau melakukan service kalau kita sendiri tidak akan pernah sampai kepada excellent. Saudara, kebenaran ini adalah jawaban bagi tantangan gereja akhir zaman. Karena inilah yang sedang kita hadapi. Jika gereja Tuhan, baik sebagai institusi, sebagai orang-orang percaya yang ada di dalamnya, maupun dalam kehidupan pribadi setiap orang percaya, jika dia tidak mau menjadi excellent dan tidak berusaha bergumul untuk menuju ke sana, dunia akan menggilasnya dan dunia akan meninggalkannya. Dan kita tidak boleh menjadi kecewa atau tawar hati kepada Tuhan, sebab dari awal Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Saudara, apa yang kita baca di dalam Amsal 22 tadi ayat ke-9? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Menjadi excellent, apalagi menjadi excellent untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi justru kita mengangkat, dengan kita melakukan itu justru kita menolong diri kita sendiri. Kenapa? Dikatakan orang yang excellent, orang yang cakap dalam pekerjaannya. Tangkap baik-baik apa yang kita baca tadi. Bukan hanya kelihatan excellent bagaya, bukan. Atau pintar ngomong, bukan. Orang so capek dengar orang pintar ngomong, enggak. Tetapi Alkitab berkata excellent, cakap dalam pekerjaannya. Nilai dari karyanya menunjukkan siapa pribadinya. Sederhana, saya kasih contoh sederhana. Cara orang basapu dan hasilnya dia basapu menunjukkan orangnya. Kalau dia sapu hanya asal sapu dan masih banyak sisa-sisa, nah itulah modelnya, itulah pribadinya. Orang tua-tua dulu selalu mengajar, dan saya masih ingat ajaran ibu saya waktu kecil bagaimana caranya basapu. Luar biasa cermat, yang tidak sembarang hanya ayun saja, tidak. Diajar begitu rupa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika firman Allah berkata seperti ini, di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Saudara sudah tahu ada di mana dia? Dia ada di hadapan raja-raja, berarti secara manusia, secara lahiriah, level ataupun juga strata hidupnya sebagai dalam masyarakat, strata sosialnya
ekonominya, dan intelektualnya, dan semuanya, sehingga ia layak berada di hadapan raja-raja. Tidak gampang ini kata raja-raja, karena dulu bentuknya setiap tempat geografi itu adalah kerajaan. Berarti yang paling tinggi adalah raja. Nah, kalau dia republik berarti di hadapan presiden atau di hadapan perdana menteri. Dia berada di level itu dan melayani di situ dan berada di situ dan bekerja di situ. Kalau kita mau istilahkan orang istana. Kenapa dia bisa jadi orang istana? Kenapa dia dipakai raja-raja? Kenapa dia ada di situ? Karena excellent. Jadi sebenarnya menempati berada di posisi itu menolong diri sendiri. Mari saudara kita renungkan. Nah, dalam memasuki periode memasuki semester yang kedua ini, ketika ayat ini kembali datang kepada kita, mari kita memaknainya. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan sehingga Tuhan berpesan kepada kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Untuk kita memikirkan semua yang baik dan melakukan yang baik, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dengan sendirinya ketika kita melakukan itu semua di dunia ini, level hidup saudara dan saya dengan sendirinya berada di hadapan raja-raja. Level raja, kualitas raja. Apa yang kita bisa maknai? Tuhan sedang memperhatikan segala keberadaan kita secara pribadi tidak terkecuali. Tuhan sedang mengadakan penilaian. Memasuki 2014, menjelang memasuki 2014, Tuhan melihat kualitas diri kita. Dan dia menemukan keadaan yang sebenarnya. Dan Tuhan menginginkan supaya kita menjadi excellent. Berarti belum excellent. Saudara, tetapi ketika Tuhan menilai keberadaan kita, Tuhan tidak hanya asal menilai, Tuhan tidak hanya menyatakan apa yang Dia mau dari kita untuk kita menjadi excellent, menjadi pribadi berkualitas excellent, berkualitas prima, tapi Dia berikan jalan dan petunjuk bagaimana kita mencapai sampai di situ. 6 bulan sudah lewat. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menilai saya, menilai kami tim penggembalaan, apalagi kalau dihubungkan dengan excellent service, apakah kami sudah melayani dengan kualitas prima? Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menilai saudara, apakah kualitas saudara sudah mencapai yang excellent? Itulah yang kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat 9.
Saudara, saya ingin membantu saudara dan kita bersama-sama merenungkan. Untuk mencapai excellent, ada tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan secara umum di mana-mana. Dalam hal tingkat kualitas, yang pertama buruk. Saya tidak boleh gambar dari bawah ke atas, tapi harus dari bawah ke atas. Orang di sana bilang besai. Ini kualitas yang paling parah. Kualitas ini tidak akan berada di hadapan raja-raja. Jangankan raja-raja, hadapan menteri juga tidak. Jangankan menteri, di hadapan direktur juga tidak. Jangankan di hadapan direktur, di hadapan manajer pun juga tidak. Jangankan manajer, di hadapan kepala bagian pun tidak. Terakhir apa? Tidak ada kualitas apapun pada orang ini. Apakah kita mau salahkan Tuhan kalau yang berada seperti ini adalah orang percaya? Nah, kita tidak bisa salahkan Tuhan. Yang kedua, saya Indonesiakan semua ya. Yang kedua adalah standar atau biasa. Berarti yang bawah ini adalah di bawah standar, di bawah yang biasa. Ada banyak orang sudah menganggap luar biasa ketika ia ada sebagai atau sudah berada pada standar itu. Makanya di instansi, di perusahaan ada yang namanya SOP. Apakah sudah sesuai dengan SOP? Oh sudah. Sudah berarti beres. Bagus. Padahal cuma kualitas standar. Saudara pergi di perusahaan, saudara pergi di rumah sakit, saudara pergi di mana. Kita mengenal secara umum apa itu SOP. Standar operasional, prosedur. Padahal ini biasa. Ini tidak istimewa. Ini biasa. Apakah dia ada di hadapan raja-raja? No. Dia ada di tempat-tempat biasa. Mari kita renungkan. Ia tidak ada di tempat raja-raja. Di tempat yang biasa. Jadi kalau orang bertanya, kerja apa Kana? Kerja begini. Sebagai apa? Oh, jabatan apa? Ya biasa, jabatan biasa saja. Seperti karyawan yang lain, biasa. Berarti dia tidak ada pada jabatan fungsional. Dia tidak ada pada jabatan strategi. Dia juga tidak ada suatu otoritas apapun di situ. Pokoknya biasa. Yang berikut adalah good. Bagus. Baik. Di atas biasa. Bagaimana pelayanannya? Bagus. Oh bagus. Bagaimana pelayanannya? Wah, kita orang tunggu sampai kram. Bagaimana keadaannya? Bagus. Bagus. Luar biasa. Tapi ini baru di atas biasa. Belum luar biasa.
Sudah 3 tingkat. Belum excellent. Kemudian ya berikut, perhatikan gambar ini. Supaya kemudian kita kembalikan pada diri kita. Amat bagus, amat baik, very good. Very good. Sudah excellent? Sudah excellent? Belum. Padahal kalau sampai di sini, aduh, luar biasa. Dia anggap dirinya sudah luar biasa. Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah excellent. Ini semua jangan saudara kecewa. Tuhan tidak hitung. Nanti kita buktikan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak pernah menyangka bahwa banyaknya yang dia kerjakan kemudian musnah seperti uap, karena tidak pernah sampai di hadapan Allah. Saudara, kita sangat bersyukur kalau kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan, semakin dalam sehingga kita boleh menjadi semakin dewasa dan mengerti kebenaran. Saya sangat takut melihat gereja Tuhan yang hanya membawa jemaat, yang penting melayani, yang penting bergereja, kebaktian dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa hanya yang excellent yang sampai di hadapan hadirat Tuhan. Ini baik saya, kita semua, mari melihat anak tangga ini. Dan mari kita renungkan 6 bulan yang telah lalu, kita ada di mana? Baik kehidupan rohani kita, baik keadaan jasmani kita, juga pelayanan kita. Karena Tuhan memberikan kesempatan kita boleh menyalurkan karya kasih kita kepada Tuhan melalui pelayanan. Kita ada di mana? Jangan lupa saudara, semua ini terjadi di dunia. Perhitungannya nanti. Ada banyak orang yang sudah melakukan, tapi jangan lupa, perhitungannya di sana. Nanti di sana, di seberang sana baru kita ketemu dan kita tahu, ternyata semua yang dibawa excellent ini tidak ada hitungannya. Itulah yang dikatakan jerih payah yang sia-sia. Banyak orang terpancing dengan kalimat hamba Tuhan yang membodoh, mungkin juga bukan membodohi, karena hamba Tuhan itu sendiri mungkin tidak memahami. Jadi dia hanya keluarkan ayat-ayat selaku kata-kata penghiburan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tapi apa yang kita ketemukan dalam Alkitab? Ada banyak jerih payah yang sia-sia. Karena yang diterima oleh Tuhan hanya yang excellent. Baik, saya akan buktikan tanpa membaca Alkitab, karena saudara sudah tahu peristiwa ini. Dari sekolah minggu kita sudah tahu. Kalau belum tahu, silakan baca mulai kitab Keluaran sampai kitab Yusak. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian Yusak.
Kenapa banyak orang anak-anak Tuhan tidak berusaha menjadikan diri excellent, kemudian itu untuk kemuliaan Tuhan. Maupun apa yang dia lakukan kepada Tuhan, ia tidak mau berusaha bahwa memikirkan yang terbaik dan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa? Banyak orang tidak mau sampai di situ. Karena banyak orang yang salah paham tentang keberadaan Allah yang maha besar, maha mulia, maha kudus. Mereka hanya tahu maha murah, maha pengasih, dan maha penyayang. Hanya itu yang mereka tahu. Ini jebakan iblis yang membuat orang-orang percaya kehilangan banyak hal tanpa ia pernah ketahui. Dan juga hamba Tuhan pokoknya, oh jamaat sudah datang ibadah, kasih penghiburan firman, tidak usah diajar, yang penting baca ayat sebentar, beri keterangan, selesai. Kumpul kolektif. Oh kami takut dengan cara seperti itu. Baru-baru kemarin saya hari Jumat saya berangkat, diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dalam sebuah satu ulang tahun gereja yang ke-50 tahun Yobel. Dan saya bergumul ketika merenungkan situasi kondisi yang ada. 50 tahun dengan tidak menghakimi, tetapi di alam roh saya merasakan masih jauh dari kedewasaan rohani. Saya lebih terkejut lagi ketika panitia membacakan pembagian souvenir yang akan disampaikan kepada orang-orang yang telah berjasa atas gereja ini. Tak pukul saya dengar itu. Memang kita secara manusia harus menghargai jeripaya setiap orang yang sudah bekerja. Itu relationship, itu adalah hal sosial antara hidup bersama. Tapi pertanyaannya, yang saya takuti adalah pertanyaan ini. Pantaskah kita disebut berjasa kepada gereja walaupun kita sudah berjeripaya? Saya takut sekali. Sekalipun saya yang merintis GPPS Jemaat Palu, saya paling tidak menghendaki ada orang berkata, mengingat jasa-jasanya Om Martino. Jasa apa? Itu kalimat yang tidak pantas diucapkan di hadapan Allah. Saya sudah selesai ibadah, saya beri nasihat kepada panitia. Lain kali ada acara, jangan lagi menyebut jasa-jasanya. Jasa atas jasa orang-orang tersebut. Jasa apa kita dengan Tuhan? Semua yang kita lakukan dalam pelayanan, Tuhan langsung bayar kontan. Walaupun tidak dapat uang langsung dari setiap amplop, dari setiap pelayanan, tapi Tuhan langsung balas kepada kita di dalam berkat-berkatnya yang melimpah dalam hidup kita. Dan ketika kita menerima ucapan jasa-jasanya, semua pahala yang sudah Tuhan siapkan lenyap seketika yang ada di sorga. Bukan kita tidak menghargai orang punya lelah, bukan kita tidak menghargai orang punya pemberian. Itu adalah persembahan rohani kepada Tuhan.
secara relationship kita harus saling menghargai. Tetapi dengan menyebut kalimat itu satu demi satu mulai muncul. Yang lebih luar biasa lagi, yang mati pun so mati lama dipanggil untuk terima souvenir. Siapa yang maju? Perwakilan. Ini sama dengan ini. Kalau ada acara apa nih? Acara 17 Agustus ada pemberian tanda jasa kan? Kalau sudah anumerta maka kemudian ahli waris. Saya bilang, aduh kenapa mesti begitu? Iya om, so salah kita orang ini ya. Ya memang. Lain kali tidak usah. Mari kita renungkan saudara. Oke, sekarang kita mau kembali kepada kenapa hanya yang excellent. Nah, saya akan ingatkan saudara. Apa yang saudara temukan ketika saudara mulai membaca kitab Keluaran sampai kitab Yusak? Saudara akan memahami siapa itu Tuhan seutuhnya. Bukan cuma Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Ini karena anugerah jadi banyak orang hanya terpaku dan terkancing dan stop hanya sampai di situ. Pengasih dan penyayang, Maha mengampuni. Saudara tahu? Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Ia adalah Allah yang Maha Mulia, bukan cuma mulia, Maha Mulia. Paduka yang mulia. Di dunia saja orang berkata Paduka yang mulia. Kita berdoa, matamu Tuhan melihat keadaanku. Bukalah telingamu atas seruanku. Berani bilang begitu sama bos? Matamu bos. Coba bilang sama bos nanti hari Senin masuk kantor. Bos, matamu Balia Sadiki. Tidak ada yang berani berkata seperti itu. Saudara tahu ketika Allah mau bicara dengan Musa, satu gunung disterilkan. Jangankan manusia, hewan pun tidak boleh, ternak pun tidak boleh mendekati bukit itu. Begitu dia mendekati dengan apa kalau sekarang namanya polis line atau line yang sudah garis yang sudah radius sekian luas yang Tuhan sudah tetapkan. Berani langgar, Tuhan sambar, langsung mati di tempat. Betapa sakralnya itu Tuhan. Betapa mulianya. Adakah kita menghargai Tuhan seperti itu dalam hidup kita sehari-hari? Mari kita renungkan saudara. Adakah sikap hidup kita di hadapan Allah sebagai orang percaya seperti itu? Walaupun sekarang adalah zaman anugerah, atau hanya karena kita sudah bisa panggil Bapak, kemudian rasanya kita Papa itu biasa kok, kita Papa, kita toki-toki di kepala, tarik-tarik di telinga, dan dia cuma bilang nakal ngana. Tidak ada dicambah, no? Itu karena masih kecil, lucu-lucu. Coba kalau so besar begini toki itu Papa pe kepala. Coba. Itu hanya karena masih kecil, lucu-lucu. Dari DP hidung, dari DP kumis. Coba sekarang kalau sudah besar begini, datang sama papamu. Tidak bisa. Nah, mari kita pahami saudara. Memang Dia Allah Maha Kasih, Allah penyayang, Allah yang rahmani dan rahimi.
Tetapi Dia adalah Allah yang maha mulia. Sakral. Saudara tahu? Itu Allah kita. Saya bukan membawa saudara untuk pergi kepada perjanjian lama di zaman Musa, tetapi terlalu banyak orang Kristen yang tidak menghormati Tuhannya. Sukanya. Dan kita tidak pernah bisa jadi saksi untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan kita. Kita mau minta Tuhan orang lain menghargai Tuhan kita. Tidak ada. Apakah yang excellent hanya yang excellent yang sampai kepada Tuhan? Yes. Mari kita ingat. Ketika Tuhan berpesan kepada umatnya tentang apa yang harus mereka kerjakan untuk membangun bait Allah, sedikit pun Tuhan tidak pernah memberikan kelonggaran untuk merubah ukuran, mengganti warna, dan mengganti material. Ketika Tuhan berfirman bahwa ukurannya sekian hasta, maka harus sekian hasta. Jangankan umat Tuhan, Musa pun tidak pernah diberikan kelonggaran sedikit pun, kasih kurang 1 senti atau setengah senti. Itu Tuhan. Apakah kita seperti itu? Itu membangun bait Allah di dunia loh. Fisik, bangunan fisik. Ketika Tuhan menetapkan harus memakai kayu ini, jenis kayu A, Musa tidak diberikan kelonggaran sedikit pun untuk dia ganti dengan kayu cendana. Tidak. Harus kayu itu. Ketika Tuhan berfirman harus ada tirai ungu, maka warna ungu itu harus ada dan tidak bisa dirubah dengan violet, walaupun violet itu adalah ungu muda. Mari. Itu Tuhan seperti itu. Masih ingat Nuh? Suruh bikin bahtera? Allah tidak menyuruh Nuh untuk membuatnya atau membuatnya di pinggir pantai. Dan Nuh tidak diberi kelonggaran untuk berargumen. Tuhan mau bikin bahtera, tidak ada pantai. Setelah selesai mau didorong kemana? Bikin. Ukurannya tidak boleh kurang. Kayunya tidak boleh kurang. Pintu-pintu yang ditetapkan di tingkat 1, di tingkat 2, dan jendela di tingkat 3 tetap sudah ditetapkan dan tidak ada kelonggaran sedikit pun. Jadi ketika bahtera itu selesai, persis seperti blueprint yang Tuhan berikan. Persis seperti tukang jahit mengerti patron yang Tuhan berikan. Tidak ada satu yang berani melanggar. Ini kesakralan Allah. Kembali kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Ketika Tuhan mengatur persembahan, Tuhan juga tetapkan. Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak boleh yang buta, tidak boleh yang timpang, dan tidak ada cacat. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu maupun tukang yang biasa memasak, yang biasa pergi pasar, gampang mencari domba di Palu yang tidak cacat? Tidak usah bilang timpang. Kalau timpang mungkin kena tabrak atau apa. Tidak kaskado biar 1 biji?
Ini saudara. Begitu ada satu titik cacat, tidak diterima. Itu Allah yang maha mulia sudah menetapkan dirinya harus diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan 6 bulan yang sudah jalan? Sikap kita kepada Tuhan. Ibadah kita kepadanya. Pelayanan kita kepadanya. Mari kita renungkan. Kita ada di tingkat yang berapa? Nomor 1 di paling bawah? Atau yang biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa berarti memenuhi standar yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak ada apa-apanya. Cuma standar. Yang penting lancar. Tapi kita lihat. Yang tidak ada cacat celahnya. Makanya dikatakan yang terbaik. Tidak mungkin kita bisa melakukan yang terbaik kalau kita tidak pikirkan yang terbaik. Dan tidak mungkin kita bisa pikirkan yang terbaik kalau tidak ada di dalam hati. Nanti kita buktikan sebentar urut-urutannya. Jadi apa yang kita lakukan yang keluar secara real itu itu keluarnya dari dalam hati. Kemudian pikiran cari jalan untuk bagaimana melaksanakan dan tubuh melaksanakannya. Jadilah sebuah kualitas entah biasa, entah standar, entah good, very good atau yang excellent. Bukankah kita mengakui dan kita memuji Tuhan berkata, hanya Engkau yang layak Tuhan menerima pujian, pengagungan, kehormatan dan kemuliaan. Itu nyanyian. Tapi yang Tuhan maksudkan bukan nyanyian, gaya hidup. Gaya hidup sehari-hari. Apa yang Tuhan nilai, kualitas apa saja dari kehidupan kita, baik rohani, baik jasmani, maupun juga pelayanan kita. Kalau kita bicara hal rohani, bagaimana Tuhan menilai kehidupan rohani kita? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Baik dalam doa kita, baik dalam kita membaca firman, maupun ketika kita bersekutu di dalam roh, yaitu menyatu dengan Roh Kudus dan bisa bergaul, bercakap-cakap begitu rupa. Kualitas yang mana? Nomor 1 atau nomor 5? Ibadah kita bagaimana? Kita bergumul hidup di dunia ini dan kita pakai tubuh kita sampai lelah. Kalau itu karena berdasarkan tanggung jawab tuntutan hidup, terpujilah nama Tuhan. Namun demikian, tetap Tuhan punya hak atas tubuh kita. Kalau hamba Tuhan lain mungkin dia akan mengatakan, kalau saudara sakit jangan lupa Tuhan itu adalah tabib dari atas segala tabib. Karena ada tertulis, oleh bilurnya kamu disembuhkan. Panggillah hamba Tuhan untuk mendoakanmu. Tapi di gereja ini saudara diajar lain. Apa yang diajarkan? Ketika saudara sakit, sebelum berdoa, saudara ingat, Tuhan akan bertanya, kenapa bisa sakit? Aneh ya?
Kenapa bisa sakit? Kita belum pakai ngana tubuh, so sakit. Kenapa bisa sakit? Kenapa? Tuhan berhak memakai tubuh kita. Tuhan berhak memakai tenaga kita. Sama dengan kita sudah pakai tenaga kita banting tulang di dunia sampai jungkir balik. Terus kapan Tuhan mau pakai? Kapan waktunya Tuhan mau pakai? Ya Tuhan, Pak Pendeta bantu doa. Kalau saya sudah sembuh, nanti saya bantu-bantu di gereja. Oh, gereja tidak cari pembantu. Nanti saya bantu-bantu di gereja. Tuhan tidak butuh dibantu, kita yang perlu dibantu. Kalau sembuh, kalau tidak sembuh, tidak jadi bantu. Nah ini dia. Ini. Tuhan berhak memakai tenaga kita. Karena dia yang memberikan hidup. Silakan. Saudara boleh bekerja sampai banting tulang. Dengan satu tanggung jawab. Tapi ingatlah. Ketika saudara sakit. Yang pertama Tuhan tuntut. Frans, kenapa kena sakit? Bukan kita datang bermanja-manja dengan sebuah lagu. Lagu apa, Frans? Kesukaanmu. Janjimu seperti fajar waktu pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, dia tahu janji kesembuhan tidak pernah terlambat bersinar. Frans lupa kalau Tuhan bertanya, kenapa sakit? Kita belum pakai so sakit, so peku-peku lagi. Nggak bisa saudara. Mari kita sadari. Mari kita sadari. Tuhan berhak. Tuhan punya hak. Mungkin terlalu ekstrim kalau saya katakan, Tuhan kita tidak lihat om. Gereja punya hak pakai kita punya tenaga. Pakai kita punya tubuh. Karena itulah yang Tuhan tempatkan pekerjaannya di dunia ini. Tapi berdoa dulu supaya kita sembuh. Kalau kita sembuh, kita semua sungguh-sungguh. Lantas kalau tidak sembuh, tidak usah sungguh-sungguh. Nah inilah. Jadi ketika kita berbicara tentang hal-hal jasmani juga seperti itu, tubuh jasmani ini kehidupan kita. Mari kita jujur, salangkala so terlalu capek, so tak sandar terus ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati sepanjang hari ini. Tuhan sudah membuat aku berhasil sepanjang hari ini. Sekarang kita mau tidur, tolong kirim malaikat jaga. Tutup bungkus yang saudara Yesus. Jujur, bukankah banyak kali terjadi seperti itu? Bahkan banyak yang berkata, om kita lupa amin. Nanti malam-malam berasa mau ke kamar kecil, kita belum amin tadi ya. Jujur, kenapa sampai seperti ini? Kenapa? Karena kita hanya tahu Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Untung dia masih sempat bawa order, Tuhan kirim malaikat jaga. Ya, rupanya kalimat itu jauh lebih penting dari kalimat-kalimat yang lain. Sehingga itu dulu pembuka doa itu duluan. Supaya kalau tak lupa yang lain, yang penting so ada malaikat jaga. Mari kita jujur saudara. Kapan bagiannya Tuhan? Pertanyaannya, ketika dalam kondisi seperti ini, kemudian nanti malam kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Rekan saya beberapa bulan yang lalu, tidak ada satu pun yang tahu kalau dia angfal di dalam kamar. Dia angfal dalam kamar sampai besok pagi. Jadi dia punya stroke itu sudah 1 malam. Padahal 6 jam tidak boleh lebih dari 6 jam. Di
Ditunggu-tunggu, kenapa ini hamba Tuhan satu tidak keluar untuk sarapan? Dipanggil-panggil tidak menyaut. Kemudian salah satu teman yang lain mulai pasang telinga di pintu. Ada dengar bunyi manggorok. Oh, tidur sadap dia. Tunggu tidak keluar. Kenapa ini orang manggorok tidak keluar-keluar? Padahal bukan manggorok karena tertidur. Manggorok karena sudah stroke di situ. Angfal. Cari cepat kunci serep. Ada, buka. Sudah terkapar. Ini soba busa so kering lagi. Badang basar. Dikasih turun dari lantai 3. Saudara bayangkan itu. Dan dibawa lari ke rumah sakit. Sampai di sana sebuah rumah sakit yang begitu terkenal di Surabaya, mesin scan-nya rusak. Saya sudah bayangkan kalau di luar pulau ya mungkin lah. Harus tunggu lagi. Mau ditahu itu darah yang pembuluh darah yang pecah itu mau di scan supaya tahu sudah sejauh mana tersebar. Akhirnya sore baru di scan. Coba saudara bayangkan. Tidak heran setelah selesai scan, dokter berkata, kalau tidak dioperasi, dia mati. Kalau dioperasi, 50-50. Saudara pilih yang mana? Berarti kalau operasi mati, kalau dioperasi, tidak operasi mati. Kalau dioperasi setengah mati. Ya kan? 50-50 toh? Setengah toh? Saya ditelepon. Saya katakan ya bagaimanapun juga kalau masih ada 50-50, 50, ya tidak mungkin kita katakan tidak usah biar dia mati, kan tidak mungkin kan? Ya operasi dong. Operasi. Saudara tahu? Berarti hanya hasilnya separuh. Tapi luar biasa Tuhan bekerja. Itu pendarahan banyak sekali. Karena sudah terlalu lama. Begitu selesai dioperasi, dalam waktu beberapa hari kemudian, bukan cuma sadar, seluruhnya pulih kembali seperti biasa. Kecuali tangan dan kaki yang masih lemah, tapi ingatan bagus, bicara bagus, melihat bagus, mendengar bagus, benar-benar mujizat. Nah, kita kan tidak tahu keadaan kita. Ini saya berikan gambaran, waktu-waktu yang seperti itu kita tidak pernah tahu. Terus kalau kita kualitas nomor yang satu dari bawah, atau nomor 2, atau dan tidak menjadi excellent, tidak biasa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, terus apa yang kita mau dapat di sana? Tidak banyak orang yang mutlak harus mengalami mujizat. Jangan kita berpikir kalau Tuhan melakukan seperti Om Petaman, kenapa yang lain tidak? Ya, kedaulatan Tuhan kita tidak tahu. Ada orang tak kancing sampai berangkat tak kancing terus, tidak pernah sadar-sadar. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Akan tetapi jika kita selama kita masih hidup sebagai orang percaya, dan memang di dunia lah itu Tuhan menghendaki kita excellent, dan kita sudah lakukan. Selalu memikirkan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ketika kita kembali ke rumah Bapa, sabaslah, bahasa lama dari Alkitab kata sabaslah, bahagialah, berbahagialah, hai hambaku yang setia. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Tapi kalau kita takkan sinin cap tikus,
Tidak ada masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Jadi mari saudara, baik, sekarang saya rindu saudara baca itu Filipi pasal 4. Saya tidak perlu tulis lagi di sana. Ayat 8, kaum kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Baca ayat 8 dan kaum wanita ayat 9. Ayat 8 dulu bro. 2, 3. Pelan-pelan ya. 1, semua yang baik doa. Pertama apa? Semua yang benar. 2, semua yang mulia. 3, semua yang adil. 4, semua yang suci. 5, semua yang manis. 6, semua yang sedap didengar. 7, semua yang disebut kebajikan. Ini 8 ini mau diapakan? Pikirkanlah semuanya itu. Tahu kata semua? Tidak ada sisa, tidak ada yang tercecer. Semua. Sekarang kaum wanita. 2, 3. Iya, yang telah. Pertama, telah kamu pelajari. 2, telah kamu terima. 3, telah kamu dengar. 4, telah kamu lihat. Telah. Apa itu telah? Sudah. Bukan belum. Sudah. Apa yang sudah? Itu semua yang di 8 tadi. Dan diapakan ini? Lakukanlah. Saudara, sebelum orang melakukan sesuatu, dan kenapa orang melakukan sesuatu? Karena ada perintah dari pikiran untuk memerintahkan kepada tubuh, lakukan. Kenapa ada perintah dari otak untuk memerintahkan bergerak, melakukan? Karena ada keinginan yang sudah tersimpan di dalam hati untuk kita sampaikan kehendak, keinginan sesuatu, dan otak ini mencari jalan di dalam pikiran ini, mencari jalan bagaimana supaya ini bisa terlaksana. Dan ketika dia mencari jalan apa itu, maka diperintahkan lakukan. Jadi semua sumbernya dari sini. Kolose 3 ayat 23. Sumbernya dari hati. Kolose 3 ayat 23. Sudah? Ya, 2, 3. Iya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi ketika itu dari suatu yang keluar dari hati, diberitahukan kepada pikiran, dan itu terus dipikirkan untuk cari jalan bagaimana melakukannya. Dan ketika kita melakukan, itu hati mulai lagi mensupport untuk melakukan dengan kesungguhan hati. Pertama, kenapa tidak dia lakukan? Karena tidak pernah dia pikirkan. Kenapa dia tidak pikirkan? Karena memang itu tidak ada di hatinya. Kenapa tidak ada di hatinya? Karena dia tidak mencintai hal itu.
1 Yohanes 5 ayat 3. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita akan buktikan dalam hidup sehari-hari. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sudah dapat? Sama-sama baca. 1 Yohanes 5 ayat 3. 2, 3. Iya, inilah wujud kasih kepada Allah. Dan Allah berbicara seperti ini, itu hal yang umum terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga tidak bisa ada argumen apapun untuk membantahnya. Inilah kasih kepada Allah. Bagaimana buktinya? Kita melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Baik, saya tidak tahu saya mau mulai dari mana. Apa mau tanya anak muda? Atau mau tanya orang yang sudah lama berumah tangga? Tidak ada orang yang mencintai seseorang berdiam diri kemudian tiba-tiba so dengar so jadi laki bini, so kawin. Tidak ada. Di sebuah universitas di kota Malang tempo dulu pernah berita yang menggemparkan keluar di koran. Rupanya ada seorang mahasiswi jatuh cinta kepada dosennya. Secara diam-diam. Ini namanya apa? Cidaha. Cinta dalam? Ya. Tapi dia tidak berani mengungkapkan karena dia tahu dia mahasiswa itu adalah dosennya. Oh, cinta setengah mati. Setelah berjalan sekian lama dan cinta semakin mendalam, apa yang terjadi? Satu saat di kampus ada pembicaraan yang sangat serius, sekaligus gosip, tapi gosip bagus, yaitu berita. Ada banyak orang-orang di sana maupun dosen-dosen yang lain menerima undangan pernikahan daripada dosen tersebut. Dan ketika berita itu tiba kepada mahasiswi ini bahwa dosen yang dia jatuh cinta secara diam-diam ternyata akan menikah, langit rupa runtuh. Pujangga lain berkata, ada petir yang menyambar di siang bolong. Dia kaget. Dan dia benar-benar itu sesuatu yang sangat luar biasa, menghancurkan dirinya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia bunuh diri. Setelah bunuh diri itulah kemudian diselidiki dan ternyata itu kisahnya dan kemudian diberitakan di surat kabar, di majalah, internet, dan di mana. Kenapa? Dosennya tidak salah karena dia tidak tahu kalau dia punya mahasiswi itu mencintai dia. Dan karena kita orang timur tidak mungkin perempuan mengatakan I love you, aku cinta padamu, tidak mungkin kan? Kebiasaan kita selalu tunggu laki-laki duluan. Dianggap cuma biasa saja. Nah, kenapa bisa sampai bunuh diri? Karena Alkitab juga berkata, kuat cinta seperti kuat maut. Jadi hati-hati. Itu Alkitab saudara temukan ditulis seperti itu. Kekuatan cinta sekuat kekuatan maut. Jadi hati-hati. Jangan berani bermain api. Heboh, ada mahasiswi bunuh diri. Heboh, ternyata dia cidaha kepada dosennya. Tapi dia tidak bisa ungkapkan. Sekarang saya mau tanya,
Setiap orang yang mencintai seseorang pasti mengungkapkannya, bukan hanya kata-kata, tetapi selalu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Entah itu, ya kalau di negara barat murah meriah, tinggal mampir di kios bunga, ambil, beli rabu-rabu, kemudian serahkan kepada itu si putri, dia sudah tahu, oh ini pernyataan cinta daripada orang ini. Yang lebih murah meriah lagi, melewati taman atau di pinggir jalan, kurang cabut PT dan kasih. Ya, itu ada budaya seperti itu. Kalau kita lain, mana buktinya? Dia mau berlian, dia mau jaget, dia mau not, mau apa, mesti selalu bentuknya materi. Itu kebiasaan kita. Yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Kalau perlu mobil Ferrari, tapi mau kasih jalan di mana? Di Palu. Nah ini artinya tidak ada yang tidak diungkapkan. Dan tahu saudara, orang yang dicintai tidak pernah kita berikan asal-asalan. Selalu yang terbaik. Hah? Gimana Indra? Yang terbaik kan? Hah? Iya. Bagaimana? Yang terbaik kan? Selalu yang terbaik. Tidak asal-asalan. Kau soblong. Tidak. Bagaimana Frans? Kandati pas-pasan tidak apa-apa. Yang penting setahun sekali. Iya kalau tiap tahun. Kalau tiap minggu dia minta nonton bioskop, untuk di sini tidak populer bioskop. Mana? Tidak ada. Semua yang terbaik. Kenapa? Dari hati. Kemudian apa yang terjadi? Siang malam, pagi, subuh, tengah malam, selalu masuk dalam pikiran. Sampai mimpi-mimpi lagi. Tak pikir, terus. Kenapa tak pikir? Karena ada di hati, dia ada di pikiran. Dan selalu pikiran cari jalan baku dapa. Nanti kalau so kawin so bosan kita dia ada pemuka. Kenapa selalu pikir baku dapa? Segala macam cara. Nah, sama. Ini sama. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau tidak ada di pikiran, saya tanya sekarang, siapa orang tua yang pernah setengah maki? Saya katakan setengah maki karena ini bukan kata kotor. Siapa yang pernah marah anaknya ataupun siapa? Pakai ontak. Kalau di Sulawesi kan bukan otak ya, ontak. Bah fikir, pakai. Pernah kan? Atau semua baik-baik? Atau saudara berkata, nak, pakai dengkul. Tidak ada. So pernah marah begitu So pernah. Pakai pikiran, pikir. Kenapa bisa ada di pikiran? Karena ada di hati. Nah kita ini lahir dari benih agape. Lahir dari benih cinta di dalam Yesus Kristus. Dengan darah yang tercurah. Mati di atas kayu salib. Dan kita sudah menikmati itu kasihnya. Mengapa dia tidak ada di pikiran kita? Mengapa segala kepentingannya Tuhan tidak ada di pikiran kita? Kalau ada di pikiran kita, karena dia ada di hati kita. Dan kalau ada di pikiran kita, maka ini selalu bagaimana saya mewujudkan? Bagaimana saya mewujudkan? Bagaimana saya mewujudkan? Kalau tidak ada di sini, yang penting ya
Bikin saja, asal bikin, asal-asalan. Bahaya, saudara. Jangan pernah melakukan sesuatu apapun kepada Tuhan asal jadi. Makanya kita perlu melatih diri kita jangan terbiasa dengan asal-asalan. Bahaya. Saya belum menjadi orang percaya. Waktu kecil saya sudah dilatih oleh ibu saya dengan cara keteladanan yang diberikan untuk selalu tidak asal-asalan. Padahal ibu saya bukan seorang Kristen. Hanya dididik dengan budi pekerti. Saya masih ingat. Mungkin saya sudah saksikan. Kalau ibu saya bikin kue, dia bikin satu loyang. Walaupun kami bukan orang kaya. Kenapa? Karena tetangga di depan pasti dapat. Tetangga sebelah kanan pasti dapat. Tetangga di sebelah kiri pasti dapat. Kecuali di belakang. Karena rumah menghadap sana. Berarti bukan tetangga kan? Ya. Untuk apa? Itu menjalin relationship. Tidak pandang suku, agama. Pokoknya, antar. Antar. Saya masih ingat. Kalau bikin kue bukan cuma banyak, harus rapi. Tahu apa itu di sini bilang? Doko-doko, yang pakai tepung pisang terus pakai daunnya. Doko-doko. Dulu di sana bilang roko-roko. Terus ada lagi yang bilang apa? Nokosari. Saya buka yang dijual. Mau dimakan mesti dibuka kan? Begitu dibuka, aduh, keremus, dindingnya keremus. Kalau beli itu, ini dibuka, begitu dipegang kotor semua. Kenapa? Karena pokoknya asal somasa selesai, bawa di warung. Ibu saya tidak. Bikin doko-doko harus daun muda. Tidak boleh daun pisang yang sudah tua. Daun pisang yang masih muda. Setelah selesai dikukus, satu persatu dibuka. Tinggal di tengah-tengah, kemudian ini dibersihkan. Bersihkan ini dia punya kremus. Bersihkan dia punya kremus, terus tarik kencang-kencang. Bungkus. Begitu selesai, so kencang, so gaga dia. Iya. Tidak sembarangan. Jadi terbiasa untuk melakukan yang neces, yang baik, dan sebagainya. Bikin lagi kue, apa itu di sini yang rupa panada. Orang bilang apa? Jalan kote. Ya, itu kan ada dia punya renda-renda. Orang hanya enggak. Simpan. Harus betul-betul diputar sampai rupa renda. Itu. Padahal apa? Kalau dipikir, untuk apa itu doko-doko dibersihkan? Mau masuk juga. Untuk apa lagi model renda-renda? Mau mesti rapi. Yang penting cubit saja ujungnya. Sama dengan panada kan? Dicubit ujungnya. Tapi itu kebiasaan untuk melakukan yang terbaik. Oh, tapi kalau ada ibu-ibu yang model seperti ini setengah mati juga jadi mertua atau jadi mantu. Nah ini saudara, kita lihat itu orang-orang yang mempersembahkan persembahannya kepada dia punya dewa, semua yang terbaik. Kenapa kita bisa seada-adanya dan apa adanya? Karena teologia kita hanya teologia Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita lupa bahwa Allah Maha Mulia, Maha Kudus. Ini. Padahal kalau kita melakukan yang terbaik, dengan sendirinya level hidup kita juga Tuhan bawa naik. Oh, ini harus orang-orang seperti ini harus di hadapan raja-raja. Lihat itu Yusuf. Seorang budak yang paling di bawah alas kaki
dia naik menjadi Perdana Menteri karena ia seorang yang excellent di dalam pekerjaannya. Siapa tidak baku rampas dengan orang seperti ini? Tapi kalau kita cincai, asal jadi, asalnya, nah bisa saudara. Itu sebabnya dari sini kita dapat memahami yang nampak di luar itu tanpa kita sadari membawa kita mempersilahkan orang membaca diri kita. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita bicara, dari cara kita duduk, dari cara segala macam. Itu semua tanpa kita sadari kita mempamerkan keberadaan kita tanpa kita sadari. Dan orang menilai kita. Sederhana. Saya kasih contoh. Karena kita duduk di dalam ruangan ini. Lihatlah seluruh ruangan ini. Jangan ada yang tersisa. Ada berapa banyak yang harus diurus dalam suatu ruangan untuk suatu kebaktian. Ada 50 macam lebih. Tanpa kita sadari. Dan kalau itu luput dari pandangan kita atau luput dari untuk kita pikirkan, maka tidak akan menjadi excellent. Ya kan? Termasuk itu plafon tidak excellent kan? Termasuk itu horden tidak excellent kan? Dan kita bisa duduk nyaman menikmati sarang laba-laba atau menikmati peta Amerika di atas plafon. Kita bisa duduk nikmatnya. Saudara, ini contoh, ini karena kita di dalam ruangan sedang duduk. Saya suka memberikan contoh konkret. Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus mengajar untuk selalu apa yang ada di sekitarnya. Kita bisa menikmati kremusnya tembok-tembok bekas isolasi yang hanya dicabut begitu saja, dan karena sudah dicabut yang penting sudah dicabut, tapi bekas kasih biar jo. No excellent. Siapa punya ruangan ini? Yakub Nahuai berkata, gerejaku. Kenapa bisa seperti ini? Karena pemahaman kita gerejanya. Gerejanya. Siapa punya? Siapa yang punya? Orang lain. Jadi itu sebabnya siapapun kita, apalagi kalau kita bicara soal pelayanan, saya tidak tahu saudara berada di mana, di bidang mana. Nah, mari pikirkan semuanya itu, jangan ada yang terlewat. Tapi untuk memikirkan semuanya itu, ditaruh dulu di hati. Saya waktu mempersiapkan sidang doktrin, saya sudah tahu pasti banyak yang akan bukan peninggalan sejarah, peninggalan acara sebelumnya. Betul. Saya cabut semua satu itu tempelan plastik di tembok kiri kanan dan lain sebagainya. Dan karena mereka selalu menempel dengan isolasi, tulisannya keluar, isolasinya tak tinggal. Nah, itulah kualitas. Tanpa kita berkomentar, semuanya itu menceritakan tentang diri kita. Kalau kita di kantor kita seperti itu, di tempat pekerjaan kita seperti itu, di tempat usaha saudara-saudara seperti itu, jangan salahkan Tuhan kenapa kita tidak naik-naik golongan. Kenapa kita tidak naik-naik golongan? Sedangkan sudah bagus, masih susah naik golongan dalam kondisi sekarang ini, di mana nepotisme sangat kuat.
Nanti ya, kalau kita PIPAR so kelar DP jabatan baru ngana masuk. Begitu kelar kita PIPAR, masih ada kita PK manakan. Nah ini kondisi sekarang. Tapi ada ikatan janji yang Tuhan katakan. Kita tidak perlu khawatir. Kalau kita memang mau excellent, Tuhan katakan, di hadapan raja-raja, aku tempatkan dia. Tapi kalau kita berkata, mana-mana jo Tuhan, ya sudah mana-mana. Saudara, mari kita renungkan ini. Kita pulang dengan satu mindset, satu paradigma. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mulia, maha besar. Dia sakral, sehingga kita harus mempersembahkan, melakukan apapun dalam hidup kita sehari-hari yang terbaik. Yang terbaik untuknya, dengan sendirinya kita juga nikmati. Yang terbaik untuknya, dengan sendirinya level kita juga Tuhan angkat. Yang terbaik untuknya, itu mulailah taruh di hati, supaya bisa selalu kita pikirkan. Sama dengan orang yang kita cintai, selalu ada di pikiran. Ada di pikiran. Tuhan mengasihi saudara, dan kita perlu menyatakan kasih kita kepadanya. Dia memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, dan memenuhi seluruh pergerakan hidup kita. Kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu kor, yang terbaik bagiku, ku persembahkan kepadanya. Semua yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Kita bawa diri kita kepada Tuhan. Yang terbaik bagiku, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yang terbaik, ku beri yang terbaik bagiku, ku relakan segalanya. Yang terbaik, yang terbaik bagiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan. Roh Kudus terus berkata-kata di dalam hati nurani kami. Karena sesungguhnya semuanya ini Engkau sudah taruh di hati nurani kami. Biarlah kami boleh mendengar Engkau terus berfirman, untuk selalu kami boleh pikirkan yang terbaik, sehingga kami juga boleh melakukan yang terbaik kepadamu. Mari kasih Kristus terus mengalir di dalam hati kami, memenuhi hati kami, sehingga Engkau senantiasa ada di pikiran kami, Tuhan. Saat ini kami bersaat teduh di hadapan hadirat. Saat dimana kami mempersilahkan Roh Kudus menilai keberadaan kami. Satu semester telah berlalu.
Tapi Engkau masih memberikan kami kesempatan 6 bulan ke depan ini Tuhan. Biarlah sungguh kami mentaati pesan Tuhan untuk tahun 2014 ini. Supaya sepanjang sisa tahunnya masih akan kami jalani 6 bulan ke depan, kami boleh selalu memikirkan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama. Roh Kudus menolong setiap jemaat-Mu yang hadir malam ini untuk melatih diri mereka memikirkan yang terbaik. Tidak ada yang tercecer, semua yang terbaik. Amin. Makasih Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak ingin mengalami murka Tuhan atas kami, tapi kami merindukan dan kami nantikan senantiasa belas kasihan-Mu bagi kami. Supaya tidak ada satupun yang kami lalaikan apa yang telah Engkau tetapkan untuk kami lakukan. Segala apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami dan Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mohon pembelaan-Mu untuk seluruh jemaat daripada segala kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang selalu mau menggagalkan kami untuk memikirkan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apa bentuknya kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah berkat Allah yang sudah tersedia bagi kami melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman, Roh Kudus memampukan kami melakukannya. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kita akan puji nama Tuhan dengan pujian tadi dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Amin. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku. Mari bangkit berdiri. Dan senang jiwaku. Yang terbaik ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, dan segenap jiwaku, hatiku. Amin. Dan segenap jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera,
dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, silakan bersaat teduh sebelum kita pulang. Tuhan Yesus memberkati.